Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Baru COVID-19 dengan nama varian Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan dan Botswana. Kini varian tersebut telah tersebar di banyak negara. Deteksi Omicron memicu keprihatinan global ketika pemerintah di seluruh dunia bergegas untuk memberlakukan pembatasan perjalanan baru dan penjualan pasar keuangan. Indonesia pun melakukan hal yang sama dengan memperketat kedatangan dari luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah telah mengantisipasi untuk mencegah varian baru itu masuk ke Indonesia. Caranya dengan melarang WNA yang berasal dari negara-negara yang terpapar varian baru tersebut. Pemerintah telah memutuskan ada 11 negara yang mengalami penyebaran varian baru ini, seperti Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Bahkan Luhut menyebut tidak menutup kemungkinan negara yang terpapar dapat bertambah mengingat penambahan kasus di sejumlah negara akibat varian Omicron terus bertambah. Untuk warga negara Indonesia yang baru datang dari 11 negara tersebut diperbolehkan masuk namun wajib menjalani karantina selama 14 hari. Sedangkan bagi WNI dan warga negara asing yang datang dari negara-negara selain yang masuk di dalam daftar akan dikarantina selama 7 hari. Untuk pejabat negara juga dilarang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri jika agenda yang dituju tidak terlalu penting. Selain pengetatan pintu masuk, lanjut Luhut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan pelaksanaan genome sequencing terutama untuk kasus-kasus positif dengan riwayat perjalanan dari luar negeri. Luhut menegaskan bahwa kebijakan pemerintah ini diambil setelah mendapat masukan dari para ahli epidemiologi yang dari waktu ke waktu menjadi mitra pemerintah dalam membuat keputusan terkait penanganan COVID-19 di tanah air. Pada hari Kamis tanggal 25 November, Afrika Selatan telah mengumumkan adanya varian baru yang merebak di salah satu negara bagian mereka. Varian yang baru yang merebak di salah satu negara bagian ini, varian yang disebut mengandung 50 mutasi yang dapat mempengaruhi kecepatan penularan dan kemampuan virus untuk menghindari antibodi yang dibentuk oleh vaksin ataupun antibodi yang dihasilkan secara natural akibat infeksi COVID-19 varian sebelumnya. Nah, mencermati mutasi tersebut pada tanggal 26 November 2021, WHO telah meningkatkan status varian baru tersebut menjadi varian of concern dan memberikan nama varian baru tersebut sebagai varian Omicron B11529. Saya ulangi, B11529. Sampai dengan hari ini, ada 13 negara sudah mengumumkan bahwa mereka sudah mendeteksi confirmed dan probable cases varian Omicron ini di negara mereka, dimulai dari Afrika Selatan dan Botswana. Varian Omicron ini sudah ditemukan diantaranya di Jerman, Belgia, Inggris, Israel, Australia, dan Hong Kong. Melihat distribusi negara-negara tersebut, kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa varian Omicron ini sudah menyebar ke lebih banyak negara lagi. Nah, untuk menyikapi perkembangan tersebut, pada hari ini pemerintah mengumumkan kebijakan sebagai berikut. Pertama, pelarangan masuk untuk WNA yang memiliki riwayat perjalanan selama 14 hari terakhir ke negara-negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Mozambik, Eswatini, Malawi, Angola, Zambia, dan Hong Kong. Kebijakan ini akan segera diberlakukan dalam waktu 1 kali 24 jam. Untuk WNI yang pulang ke Indonesia dan memiliki riwayat perjalanan dari negara-negara pada poin A, di atas akan dikarantina selama 14 hari. Pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk daftar pada poin A menjadi 7 hari, dari sebelumnya 3 hari. Saya ulangi, pemerintah juga akan meningkatkan waktu karantina bagi WNA dan WNI yang dari luar negeri, di luar negara-negara yang masuk pada daftar poin A menjadi 7 hari dari sebelumnya 3 hari. Kebijakan karantina pada poin B dan C di atas akan diberlakukan mulai 29 November 2021 pukul 00.01. List dari negara-negara tersebut bisa bertambah atau berkurang berdasarkan evaluasi secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah.
Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan tindakan genomic sequencing, terutama dari kasus-kasus positif yang dari riwayat perjalanan ke luar negeri untuk mendeteksi varian Omikron ini. Menko Marves kembali mengingatkan semua pihak untuk tetap disiplin dalam penerapan protokol kesehatan yang didukung oleh implementasi Peduli Lindungi guna mencegah meningkatnya kasus COVID-19. Terakhir, Menko Luhut juga terus mengingatkan kembali agar masyarakat harus tetap waspada tanpa perlu panik dan mempercayai langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah sudah didiskusikan dengan para ahli. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan agar masyarakat tidak panik dalam menanggapi varian baru ini. Tim Eljon Media melaporkan.